Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya untuk talim pertemuan ke-10. Ya, insya Allah sisa 2 kali lagi nanti kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini aku membahas tentang sholat dan puasa. Mungkin sebelumnya udah pernah dibahas ya, diskusi mungkin sama talim sebelumnya tentang sholat dan puasa. Cuman aku di sini ya supaya ngingetin aja ya, karena hal ini biasanya yang kadang terlupakan gitu sama kita, padahal ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan gitu ya seharusnya gitu jadi di keseharian kita gitu. Makanya yuk kita bahas lagi. Nah, yang pertama kita bahas tentang sholat jamaah dulu ya. Sholat jamaah itu mungkin yang teman-teman sudah ketahui itu lebih bagus saat kita sholat berjamaah, yang mana nanti ada 27 dilipat gandakan jadi 27 pahala gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga kan pengertian dari sholat itu jamaah ya. Itu salah kayaknya pengertiannya. Pokoknya pada intinya sholat jamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau misalkan wanita itu jangan sholat jamaahnya itu kadang ada dua ya cara untuk sholat jamaah gitu. Ada yang imamnya nanti di depan, ada juga yang di tengah-tengah gitu. Cuman dua-duanya dibolehkan, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan sholat jamaah yaitu rapat gitu ya, sesuai dengan rukun-rukunnya lah. Nah, terus juga di sholat jamaah ini ya ada 2 hadis ya. Nah, di sini sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, itu hadis sahih menurut ijma ulama dari hadis riwayat Muslim. Yang kedua itu adalah hadis riwayat Bukhari, yang mana sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 25 derajat. Yang pada intinya sholat jamaah itu lebih besar lah yang pasti ya pahalanya gitu. Makanya kalau teman-teman bisa untuk sholat jamaah, lebih baik sholat jamaah gitu. Baik itu berdua juga nggak masalah ya, sekalian latihan juga kan jadi imam gitu kan. Nah gitu ya, ini untuk sholat jamaah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jamak qashar ya. Jamak qashar ini adalah sholat dimana kita menghimpun 2 waktu sholat dalam satu waktu, sedangkan qashar adalah waktu melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Pasti teman-teman kalau misalkan sering bolak-balik, apalagi yang jauh rumahnya ya, maksudnya itu kayak merantau kayak gitu-gitu jadi musafir, tuh pasti sering banget nih melakukan jamak qashar ini gitu. Yang insya Allah berarti pengertiannya sudah oke lah ya. Nah, cuma kita harus tahu nih syarat-syarat untuk melakukan jamak qashar. Yang pertama, pergi dengan tujuan tertentu, dan orang yang mengemudi mobil jauh tanpa tujuan apa-apa tuh nggak boleh sholat qashar atau jamak. Misalkan nih kalian lagi gabut ya, terus tiba-tiba pengen jalan-jalan, nah itu apalagi saat melihat masih banyak musola gitu ya, nah itu disarankan untuk tidak jamak qashar ya, karena tidak masuk gitu. Terus kadang juga jarak ya. Nah, di sini dijelaskan tempat yang dituju berjarak minimal 80 kilo dan harus meninggalkan tempat tinggal secara fisik. Ya, pada intinya sekitar minimal 80 kilo baru boleh jamak qashar. Beda halnya kalau misalkan kalian dari kampus gitu ya, terus cuman kayak 10 kilo doang, terus itu harus jamak qashar, itu nggak perlu ya. Jadi harus mengikuti jarak juga. Nah, kalau misalkan tujuannya misalkan mau main atau melakukan sesuatu, main mah nggak apa ya, mungkin lebih ke melakukan sesuatu yang tanda kutip jelek gitu ya, misalkan nauzubillah. Ini sore aja, ini hanya contoh ya. Misalkan kalian niatnya mau clubbing misalkan ya, nah itu jangan berani-beraninya, misalkan clubbingnya jauh gitu ya, lebih dari 80 kilo, cuman kan makanya itu jangan berani-beraninya jamak qashar gitu, karena tujuan kita itu yang nggak baik gitu kan. Jadi harus disesuaikan juga lah gitu. Ya, itu contoh aja ya, semoga kita di sini dijaga oleh hal seperti itu ya. Yang jelas tujuannya biasanya itu ya pokoknya dalam perjalanan yang mempunyai tujuan yang bagus lah intinya gitu ya, yang benar-benar urgent ibaratnya. Tapi kalau misalkan kita masih ngeliat musola ya berhenti aja, kecuali kayak diburu waktu, misalkan ngejar pesawat gitu ya, nah itu tapi waktunya mepet, nah itu nggak apa-apa, karena daripada nanti ketinggalan pesawat gitu kan. Cuman nanti di qasharnya ya mungkin setelahnya gitu.
ya, setelah turun dari pesawat gitu maksudnya. Makanya lebih baik cari waktu-waktu yang pas. Nah, terus harus melewati batas awal safar. Jika tinggal di perkotaan atau pedesaan, safar awalnya adalah tanda perbatasan teritorial atau bangunan. Jika tidak ada perbatasan, maka awal safarnya di mana orang itu meninggalkan tempat dia berdiam. Pada intinya, kalau kalian nih misalkan dari Jogja ke Jawa Tengah gitu, nah itu udah lewatin Tugu, nah itu adalah batas awal safar ya. Terus berencana menetap di tempat yang dituju minimal selama 3 hari, yaitu kayak kita pulang kampung gitu-gitu ya. Atau kalau misalkan main yang jauh juga nggak apa-apa sih ya sebenarnya mah. Terus tidak melewati batas akhir, nah itu tadi ya, musafir tidak pulang ke tempat tinggalnya, musafir sudah tidak ada keperluan di tempat yang dituju, musafir sudah kembali dalam perbatasan tempat tinggal, tidak dilakukan secara jamaah dengan orang yang sholat itmam tuh dengan sholat yang biasa ya, nggak jamak qashar. Sholat dapat dijamak dan dikosor ketika sedang berada dalam keadaan sakit atau kesulitan. Nah ini juga boleh ya, saat kita sakit gitu, itu nggak apa-apa pakai jamak qashar aja. Misalkan kalian bener-bener pusing banget kalau bangun harus sholat misalkan asar ke zuhur, itu kan ada ya sakit yang bener-bener nggak bisa bangun, itu nggak apa-apa. Cuman yang sering jadi pertanyaan kalau misalkan tidur. Nah kalau misalkan tiduran gimana? Tidurnya sudah pernah dibangunin terus ngerasa tidur lagi, apa bener-bener kayak blank banget, nggak ada yang bangunin dan lain-lain. Kalau misalkan kalian ya, kalau dari beberapa sumber yang aku tahu, saat kalian bener-bener, kan ada hadis juga sih di situ, hadisnya aku lupa ya Arabnya ya, yang pada intinya sih amal kalian itu akan diangkat nih sama malaikat. Maksudnya itu nggak akan dicatat nih saat kalian itu tidak waras, dan salah satunya adalah tidur ya. Nah tidurnya tidur yang seperti apa? Yaitu tidur yang kalian tuh bener-bener blank, nggak ada yang bangunin ya kan, terus nggak sama sekali kedengar alarm gitu, ada loh tidur yang kayak gitu. Nah itu yang diperbolehkan, silakan dijamak gitu. Jadi misalkan dari zuhur ke ke asar gitu ya, kalian blank banget tidurnya dari jam 10 misalkan sampai asar, itu lama banget sih tidurnya, cuman ada aja kan kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan blank banget. Cuman kalau misalkan udah dibangunin tapi malah tidur lagi, nah itu jangan berharap lebih kalau qashar atau jamaknya bisa diterima Allah gitu ya. Ya wallahu alam sih, cuman seperti itulah apa namanya, misalnya gitu ya, karena kan ya kalian udah dibangunin tapi tidur lagi gitu. Next kita bahas tentang jamak takdim ya. Nah jamak takdim ini dilakukan di waktu awal sholat fardu ya, takdim, kodim, apa tuh intinya, takdim tuh awal gitu ya. Jadi saat kalian sholat zuhur sama asar, terus kalian sholatnya di zuhur, nah itu berarti jamak takdim. Nah gitu ya, syarat-syaratnya sebenarnya sama aja sih, ini penjelasan tentang bagaimana kalian harus menjalani sholat jamak takdim. Terus ingat ya, sholat subuh tidak bisa dijamak. Oke. Nah terus macet bentar ya. Nih jamak takhir tuh kebalikannya. Kalau misalkan nih dari zuhur ke asar, tapi kalian ngelakuin sholatnya di asar, ya udah berarti itu namanya jamak takhir ya, mengakhirkan waktu. Nah dan terus di sini bisa nih jamak qashar ya. Jamak qashar itu hanya bisa dilakukan oleh qashar itu hanya bisa dilakukan oleh yang rakaatnya 4 ya, kayak zuhur, asar, sama isya. Jadi nanti misalkan kalian mau maghrib ke isya, nah kalian harus melakukan misalkan jamak qashar jamak takdim terus di qashar ya, jamak qashar terus nanti di awal itu maghrib dulu kan 3 rakaat, nah baru di qashar 2 rakaat gitu. Oke. Itu sih ya tentang jamak takhir. Oke, bentar. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang sholat sunnah ya. Sholat sunnah tuh banyak banget ya jenisnya. Ya mungkin teman-teman yang sering diketahui ya pasti paling sholat 2 ya, tahajud, terus juga istisqa, istihoro, dan lain-lain. Kayaknya teman-teman juga pasti banyak tahu lah ya. Nah sekarang kita bahas ulang aja nih. Yang pertama tentang sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang saat kita melakukannya itu setelah atau sebelum sholat fardu ya, yang mana di situ ada hadisnya,
siapa saja yang terbiasa menunaikan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membuatkannya rumah di surga, yang mana 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu adalah yang dianjurkan ya. Jadi kadang ada tuh sebelum asar juga ada sholatnya, nah itu nggak apa-apa juga, cuman yang lebih dianjurkan tuh sholat-sholat yang ada di hadis ini gitu. Oke. Nah di situ teman-teman, sebenarnya sholat sunnah ini untuk penyegar ya, dan untuk membantu kita juga untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu. Dan kita kan nggak ragu ya, apakah dosa-dosa kita ini sangat menumpuk, nah kan kita bisa nih membayarnya dengan sholat sunnah. Makanya ada sunnah-sunnah sunnah-sunnah Rasul itu yang membantu kita untuk menambah pahala, intinya gitu sih ya. Jadi saat kita sholat rawatib ya, sholat sunnah rawatib itu kita bakal dibuatkan rumah di surga. Nah selanjutnya sholat tahiyatul masjid, yang mana sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika masuk masjid ya, terutama saat sholat Jumat. Jadi jadi misalkan nih kalian masuk ke masjid itu nanti ada sholatnya, nah ini namanya sholat tahiyatul masjid. Dan di hadis Bukhari dan Muslim juga, jika kalian masuk masjid jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat ya. Jadi maksudnya saat kalian masuk masjid itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat gitu ya, untuk menghormati masjid. Oke, terus selanjutnya sholat taubat, yang mana dianjurkan untuk muslim yang ingin bertaubat atau dari perbuatan dosa gitu ya. Jadi apalagi saat kita punya dosa besar ya, itu dianjurkan untuk sholat taubat, karena Allah kan maha pengampun ya, menerima taubat kita gitu. Jadi lebih baik sholat taubat aja gitu, walaupun kita nggak tahu diterima atau enggak, cuma kita harus mencoba gitu ya, karena sudah dikasih nih sholat sunnah taubatnya gitu kan. Nah di sini ada hadis juga, tidak ada seorang hamba pun yang melakukan dosa lalu dia bersuci dengan baik, lalu melakukan sholat 2 rakaat kemudian memohon ampun, kemudian Allah pasti akan mengampunkannya. Yang pada intinya adalah yang penting kita sudah berusaha ya, semua memang kembali kepada Allah. Cuman Allah senang gitu saat kita mau bertaubat. Tapi jangan mentang-mentang ada sholat taubat kita dosa lagi, terus sholat taubat lagi, yaitu Allah alam sih diterima apa enggak, cuman ya pakai logika aja gitu ya. Maksudnya mentang-mentang ada sholat taubat terus kita dosa lagi, sholat taubat lagi, dosa lagi, itu kan bukan hilaf namanya, kayak kesengajaan gitu. Jadi kita harus menghargai kesakralan itu. Selanjutnya agak lelah ya. Sholat istikharah, yang mana sholat sunnah 2 rakaat yang memohon pertolongan kepada Allah untuk menunjukkan pilihan terbaik di antara 2 pilihan ya. Jadi saat kita punya 2 pilihan nih, misalkan bingung nih mau milih dia atau dia gitu misalkan ragu gitu ya, nah silakan sholat istikharah ya. Di sini juga ada kan di hadisnya, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukan sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah gitu ya. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk bisa mengetahui gitu ya, apa sih pilihan terbaik yang Allah ingin berikan. Nah selanjutnya adalah sholat fajar, yang pada intinya ini sama aja kayak sholat qobliyah ya, qobliyah subuh. Nah dimana 2 rakaat sholat sunnah ini lebih dicintai daripada dunia dan seluruhnya. Nah ini sering mungkin kita dengar, saat kita sholat qobliyah subuh itu kita adalah orang terkaya di dunia gitu ya, karena memang ya Allah sangat menganjurkan ini gitu ya. Jadi kalau bisa kalian sholat sunnah itu kalau sholat subuh itu dianjurkan sholat qobliyah dulu gitu ya, karena keutamanya masya Allah. Selanjutnya sholat tahajud, yang dapat dilakukan di sepertiga malam, juga sering ya teman-teman dengar ya, sholat tahajud sering banget kita merayakan ini karena mungkin ngantuk ya malam-malam, cuman karena sulit itu ya, makanya keutamaannya sangat banyak. Lalu sholat hajat, dimana kita dipercaya untuk mempermudah mengabulkan doa serta mendatangkan berbagai kebaikan. Nah saat sholat hajat ini, teman-teman misalkan nih lagi pengen besok mau menikah gitu ya, kondangan, bikin pesta, ataupun misalkan pokoknya punya acara apalah, itu dianjurkan sholat hajat gitu ya, supaya ya insya Allah dimudahkan gitu. Jadi ada sholatnya sendiri, pastikan itu ada sebuah keutamaannya juga gitu ya.
Selanjutnya ada sholat tarawih, yaitu sholat sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi kalau misalnya kita suka bolong-bolong tarawih itu ya iya sih sunnah gitu, cuman kan ini sangat dianjurkan, berarti Allah juga menjanjikan pahala yang besar. Witir ya, sholat witir itu dikerjakan sebagai penutup sholat tarawih ya. Ini kadang ada juga orang yang gak ngerjain karena pengen sholat tahajud katanya. Nah ini juga masih jadi bukan perdebatan sih, diskusi gitu ya, apakah sebenarnya emang nggak apa-apa nggak usah witir terus jadiin tahajud gitu. Nah itu karena kan di sini dibilangnya penutup sholat tarawih gitu ya. Kalau aku sih biasanya ya sholat witir, sholat tahajud juga gitu, nggak apa-apa ya. Jadi tergantung dengan apa pengajarannya aja gitu. Oke, sholat duha. Nah ini yang bisa banget kita lakukan ya, karena setiap hari pasti ada aja kan di waktu pagi hari, gampang banget juga gitu kan, nggak ngantuk dan lain-lain. Nah silakan kerjakan sholat duha sejak matahari terbit hingga mendekati pukul 12. Dapat dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah ini ya teman-teman, sholat duha itu benar-benar melancarkan rezeki banget insya Allah ya. Jangan takut gitu ya untuk melakukannya gitu, karena banyak banget khasiat lagi apa ya namanya, banyak banget pahala dan juga kelebihannya lah gitu. Nah sholat tasbih ini boleh dilakukan, setuju sholat tasbih ya, ini dilakukan hanya satu seumur hidup sesuai dengan namanya, yaitu mengandung bacaan tasbih yang berjumlah 300 tasbih. Jadi sholat ini itu bisa dilakukan satu kali seumur hidup karena benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dan khusyuk gitu. Yang pasti keutamaannya banyak ya, keutamaan pahala tentunya, dan pastinya hanya orang-orang kuat yang bisa menjalankannya. Bayangin aja ada 300 tasbih gitu di dalam di dalam sholat itu gitu. Jadi benar-benar orang terpilih kayaknya yang bisa ngerjain ini. Aku juga belum pernah sih. Soalnya sholat hari raya, nah ini kita tahu lah ya, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sangat dianjurkan ya. Makanya lebih baik kita kalau ada sholat hari raya itu ikut aja, kalau nggak ada nggak ada halangan gitu. Nah di sini ada Rasulullah juga. Hal pertama yang dilakukan adalah sholat, lalu berpaling menghadap manusia yang sedang duduk, kemudian memberi nasihat, wasiat dan perintah. Makanya ada ceramah dulu gitu kan, baru sholat. Nah itu kan salah satu ciri khas dari sholat hari raya yang mana Rasulullah mengerjakannya dahulu. Sholat gerhana. Nah ini sholat gerhana itu saat matahari dan bulan tidak mengalami sungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang ya. Jadi kalau misalkan ada mitos-mitos jangan dipercaya, akan tapi keduanya adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apabila yang manapun atau salah satunya mengalami gerhana, maka segeralah kembali kepada Allah dengan zikir melalui sholat. Makanya ada sholat gerhana ya, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu diikuti aja imamnya, ataupun bisa sih sholat sendiri, cuman lebih baik sholat jamaah gitu ya bagusnya, untuk bersama-sama bermuhasabah melihat kebesaran Allah gitu ya, sholat gerhana. Lalu sholat istisqa, yang mana saat kita dilanda kekeringan panjang itu boleh kita sholat istisqa. Itu apa ya, sholat meminta hujan ya. Kita ingin minta hujan saat misalkan di Indonesia lagi kemarau panjang kayak gitu, sedangkan banyak petani yang butuh nih air gitu kan, susah air. Nah itu boleh banget pakai sholat istisqa. Nah terus puasa sunnah ya. Nah kita bahas singkat aja, mungkin hanya mengingatkan ya tentang puasa Yaumul Bid ya. Ada puasa Yaumul Bid, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan Komariah, yakni pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah ini biasanya saat ya bulan di tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu ya puasanya gitu. Ini biasanya di tanggalan juga ada sih mengingatkan kita untuk Yaumul Bid kayak gitu. Nah terus puasa Senin Kamis yang semoga aja kita melaksanakannya ya, karena itu sunnah Rasul juga kan. Rasul dulu puasanya Senin Kamis. Terus puasa Sya'ban ini ya, jadi ada keutamanya juga puasa Sya'ban. Terus ada puasa Syawal yang habis Idul Fitri itu biasanya 6 hari. Nah ini godaan juga sih kalau puasa ini, karena bayangin aja habis lebaran kita biasanya makan ketupat, rendang dan lain-lain. Terus puasa Syawal. Nah ini biasanya godaan, jadi masih banyak orang yang tidak menjalankannya, cuman banyak juga orang yang menjalankannya gitu ya. Terus puasa sunnah 1 sampai 7 Zulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terus ada puasa Arafah ya, 9 Zulhijjah.
itu sebelum Idul Adha biasanya. Terus puasa Muharram yaitu puasa di bulan Muharram ya, atau tahun baru umat Islam. Terus ada puasa Daud yang mana itu selang-seling, jadi misalkan sekarang puasa besok enggak, terus puasa lagi selama sebulan gitu ya. Ini biasanya puasa-puasa orang diet nih kayak gini. Terus puasa Tarwiyah yang mana dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Terus ada puasa Tasu'a yaitu yang dikerjakan pada 9 Muharram. Nah sudah deh itu ya. Jadi ada setidaknya kita mengingat ya, ada beberapa jenis puasa dan juga beberapa jenis sholat sunnah gitu, dan apa sih keutamaan sholat berjamaah dan juga pengertian dari jamaah qashar ya. Semoga membantu teman-teman di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa lebih dipelajari lebih dalam lagi ya tentang puasa dan sholat sunnah, dan harapannya paling enggak 1 atau 2 yang dikerjakan secara rutin ya, supaya kita mendapatkan barokahnya. Oke, terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.